Bab 11, Pembunuhan di Ruang Tertutup. Langit Tokyo tampak suram saat Benny menerima telepon darurat. Sebuah kasus pembunuhan baru, namun kali ini berbeda. Korban, seorang pengusaha terkenal bernama Haruto Nakamura, ditemukan tewas di dalam kamar hotelnya. Yang membuat kasus ini begitu membingungkan adalah bahwa kamar itu terkunci rapat dari dalam. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau bukti masuknya orang lain. Saat Benny tiba di Hotel Sakura, dia langsung menuju ke lantai 8 tempat kejadian perkara. Petugas keamanan hotel sudah mengamankan TKP dan polisi sedang mengumpulkan bukti. Korban ditemukan di kamar Laparmu 4, sebuah suite mewah dengan jendela besar yang menghadap ke pusat kota Tokyo. Benny bertemu dengan seorang petugas yang memberinya laporan singkat. Korban ditemukan oleh petugas hotel setelah menerima panggilan dari rekan bisnisnya yang tidak bisa menghubungi korban sejak semalam. Kami memeriksa semua akses masuk dan tidak ada yang mencurigakan. Kamar terkunci dari dalam dan jendela-jendela tertutup rapat. Benny mengangguk memeriksa pintu kamar dan jendela. Dia tahu bahwa kasus pembunuhan di ruang tertutup seringkali menipu. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Dia melangkah masuk ke dalam kamar, melihat sekeliling dengan penuh perhatian. Di tengah ruangan terbaring Haruto Nakamura tertelungkup di atas sofa. Di atas meja di depannya, 2 gelas anggur tampak masih penuh. Salah satunya memiliki sidik jari yang jelas, sementara yang lain tampak bersih, tanpa satupun jejak sidik jari. Benny mendekati tubuh korban dan memeriksa luka tusuk di dadanya. 1 tusukan, tepat di jantung, gumamnya. Tapi tidak ada tanda perlawanan dan tidak ada yang mendengar teriakan atau suara apapun dari kamar ini. Dia meneliti ruangan dengan saksama. Langit kota Tokyo terlihat jelas dari balik tirai tebal, namun jendela tertutup rapat dan tidak mungkin pelaku keluar lewat sana. Benny melangkah ke arah pintu kamar mandi, membuka setiap ruangan dengan hati-hati, namun tidak ada yang aneh. Petugas, apakah ada yang aneh dengan posisi tubuh korban? Tanya Benny, mengingat detail-detail kecil seringkali menjadi kunci. Petugas itu menggeleng. Tidak ada, semuanya tampak normal. Benny berdiri dan melihat gelas anggur di meja. Mungkin pembunuh menggunakan minuman untuk membuat korban lengah, pikirnya. Dia menyuruh petugas mengumpulkan kedua gelas tersebut untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Setelah itu, Benny meminta daftar tamu hotel dan mulai mewawancarai orang-orang yang memiliki akses ke lantai VIP ini. Namun sejauh ini, tidak ada satupun yang melihat sesuatu yang mencurigakan. Semua tamu dan staf yang diwawancarai mengaku tidak tahu apa-apa. Ini tidak mudah, gumam Benny sambil berjalan mondar-mandir. Ada yang hilang, sebuah petunjuk kecil yang bisa menjelaskan semuanya. Benny kemudian meminta rekaman CCTV dari lorong hotel. Dia mengamati setiap orang yang lewat di depan kamar DAP 804 malam itu. Sekitar pukul 7 malam, seorang pria berpakaian formal terlihat mendekati kamar. Dia berdiri di depan pintu selama beberapa detik, tampak berbicara melalui intercom, kemudian masuk. Pria itu keluar 30 kemudian, meninggalkan kamar tanpa terlihat tergesa-gesa. Tidak ada yang mencurigakan pada gerakannya, namun Benny merasa ada sesuatu yang janggal. Dia memperbesar gambar CCTV, mencoba menangkap detail lebih banyak. Pria itu membawa tas kecil dan saat dia keluar, tampaknya ada sesuatu yang dia lepaskan dari gagang pintu. Mungkin alat untuk membuka pintu tanpa jejak. Benny mencatat nomor plat mobil pria itu yang terekam saat dia meninggalkan hotel. Mobil itu terdaftar atas nama sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang teknologi keamanan, dan pemiliknya adalah Masao Takagi, mantan rekan bisnis Haruto. Takagi dikenal sebagai ahli teknologi yang cerdik, dan dia pernah bekerja dengan Haruto. Hubungan mereka memburuk setelah Haruto menuduh Takagi mencuri ide proyek dan memecatnya secara memalukan. Ada motif dan ada cara, pikir Benny. Benny segera memeriksa kartu akses elektronik hotel dan menemukan penyimpangan. Ada jeda waktu 5 detik antara penggunaan kartu kunci Haruto dan aktivitas yang tidak terdeteksi oleh sistem. Takagi kemungkinan menggunakan perangkat canggih untuk meniru akses kartu kunci Haruto, membuka pintu tanpa meninggalkan jejak. Benny menghubungi Rano Yoshida, rekannya yang ahli teknologi. Rano, aku butuh kamu memeriksa jejak digital dari perangkat yang mungkin digunakan untuk meniru kartu kunci hotel. Di sini juga ada sesuatu yang menarik, kata petugas forensik yang baru saja datang dengan laporan. Kami menemukan jejak obat penenang di dalam darah korban. Benny tersenyum tipis. Itu dia. Jadi, Takagi membuat Haruto tidak sadar dulu sebelum membunuhnya. Obat itu kemungkinan dimasukkan ke dalam minuman anggur.
Hasil lab menunjukkan bahwa gelas bersih tanpa sidik jari mengandung obat penenang yang sama. Ini berarti Takagi menyiapkan rencana dengan teliti, memastikan Haruto tidak sadarkan diri sebelum melakukan pembunuhan. Benny kini memiliki bukti kuat untuk menangkap Takagi. Dia menyusun rencana untuk memanggilnya ke kantor polisi. Di ruang interogasi, Masao Takagi duduk tenang, matanya dingin menatap Benny. Dia tampak tak terganggu, seolah yakin bahwa alibinya sempurna. Benny memulai dengan suara rendah namun tegas. Takagi, kami tahu Anda di Tokyo malam itu, dan kami tahu Anda bertemu Haruto. Takagi tersenyum tipis. Saya di sini untuk bisnis, bukan untuk urusan pribadi. Anda salah orang. Tapi CCTV tidak berbohong, kata Benny menunjukkan gambar Takagi masuk dan keluar dari kamar Bapak 4. Anda menggunakan alat untuk meniru kartu kunci Haruto dan masuk ke kamarnya. Ekspresi Takagi mulai berubah. Senyumnya memudar saat Benny memperlihatkan bukti lainnya. Gelas anggur yang mengandung obat penenang, jejak frekuensi elektronik dari perangkat yang digunakan Takagi, serta motif kuat untuk balas dendam. Benny mendekat, tatapannya tajam. Ini sudah berakhir, Takagi. Anda tidak bisa lari lagi, kami punya semua bukti yang kami butuhkan. Takagi terdiam, kemudian menunduk, wajahnya penuh kekalahan. Ya, saya yang melakukannya, bisiknya. Dia menghancurkan hidup saya hanya ingin membalas dendam. Benny mengangguk, mengetahui bahwa keadilan telah ditegakkan. Tidak ada kejahatan yang sempurna, Takagi. Selalu ada jejak, sekecil apapun. Beberapa hari kemudian, Masao Takagi ditangkap dan dipenjara. Kasus pembunuhan di ruang tertutup itu pun terpecahkan. Namun bagi Benny, setiap kasus yang terpecahkan selalu membawa lebih banyak pertanyaan. Mengapa seseorang bisa begitu dingin dalam merencanakan pembunuhan? Apa yang membuat seseorang seperti Takagi begitu terobsesi dengan balas dendam? Saat malam itu tiba, Benny berdiri di jendela apartemennya, menatap keluar ke hiruk-pikuk kota Tokyo yang terus hidup. Dia tahu akan selalu ada misteri yang menunggu untuk dipecahkan, dan dia akan terus berada di sana, mengejar kebenaran, apapun harganya.